Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, saya yakin dan percaya damai dan cinta kasih-Nya Tuhan terus berkumandang di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga hari ini kita boleh memiliki damai, sukacita, itu semata-mata berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita boleh diberikan kesempatan, diizinkan untuk bisa memasuki tahun 2026 dan meninggalkan tahun 2025. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang indah, ada banyak pengalaman-pengalaman yang pahit, suka duka boleh kita lewati di tahun 2025. Tetapi puji Tuhan, kita boleh melihat penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kedahsyatan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita bisa melewati tahun 2025 dengan baik, dengan sukacita, dan berkat-berkat ilahi, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani Tuhan boleh anugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Dan puji nama Tuhan pula kita boleh diizinkan untuk bisa memasuki tahun 2026 ini. Dan biarlah damainya Tuhan, cinta kasih-Nya Tuhan, terangnya Tuhan terus menjadi bagian yang tidak pernah terpisahkan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Hari ini saya akan berbicara tentang bagian kebenaran firman Tuhan dengan satu topik, yaitu jangan bimbang. Sebelum lebih jauh kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama meminta tuntunan daripada Roh-Nya Tuhan untuk menuntun, memimpin, memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman Tuhan itu adalah Allah. Kami mengucap syukur di mana saat ini kami boleh diizinkan untuk memasuki tahun 2026, dan di minggu kedua ini kami bersyukur karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin percaya tahun 2026 adalah tahun mujizat, tahun berkat, tahun kesembuhan bagi setiap kami ya Bapa. Ajarkan kami untuk tetap bersandar sepenuhnya, berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat itu. Terima kasih Bapa di surga, firman Tuhan yang akan kami dengar, firman Tuhan yang akan kami renungkan. Biarlah firman Tuhan yang mengandung kuasa, dan kuasa itu yang akan memulihkan kami, menyembuhkan kami, menyempurnakan kami ya Bapa. Sehingga kami boleh mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Bagaimana kabar saudara-saudaraku yang ada di Jakarta, di Bandung, Pulau Jawa, NTT, Papua, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Saya yakin dan percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam kasih-Nya Tuhan. Dan kita berdoa buat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh, yang saat ini mengalami bencana alam. Biarlah pemulihan yang abadi, pemulihan yang sempurna, yang berasal daripada Tuhan menjadi bagian bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana alam. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mereka semua. Nah, hari ini satu pesan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua yang saya ambil dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6. Kitab Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin.
Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian jauh pembacaan perenungan kebenaran firman Tuhan yang kita akan selidiki, yang akan kita pelajari di kesempatan hari yang berbahagia ini. Sungguh menarik topik yang akan kita bahas di kesempatan hari yang berbahagia ini. Jangan bimbang. Ada banyak hal yang menjadi penggoncang-penggoncang iman kita. Ada banyak hal yang akan melihat kemurnian iman kita di saat-saat ini. Secara manusia, otomatis kita akan bimbang. Secara manusia, otomatis kita akan dirundung oleh kebimbangan, saudara. Karena apa, saudaraku? Melihat keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita, keadaan-keadaan yang ada di sekeliling kita, keadaan-keadaan bangsa kita, keadaan-keadaan dunia yang sudah tidak menentu. Acap sekali hati kita, hidup kita mengalami kebimbangan. Terkadang ketika kita melihat kondisi rumah tangga kita, kondisi keluarga kita, kondisi perekonomian kita, saudara, kondisi keuangan kita, kita sebagai manusia yang 100% pasti mengalami yang namanya kebimbangan. Bencana alam terjadi sana sini, deru perang terjadi sana sini, saudara. Hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di sekeliling kita. Otomatis, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi pribadi yang tidak bimbang ini sukar dan sulit. Ketika berkat-berkat ilahinya Tuhan, berkat-berkat jasmaninya Tuhan, berkat-berkat rohaninya Tuhan tidak kunjung kita terima, tidak kunjung untuk kita nikmati, terkadang itu membuat kita bimbang. Sebagai manusia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan pernah terluput dari yang namanya kebimbangan. Ketika saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, anggota keluarga kita mengalami musibah, mengalami sakit penyakit, mengalami pergumulan, sulit sekali untuk hati kita tetap tegar, sulit sekali hati kita untuk tetap kuat. Terkadang kita mengalami kebimbangan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terkadang bimbang ini menjadi momok yang sangat luar biasa untuk mematikan semangat kita. Kita bimbang dan bimbang itu menguasai pribadi, lepas pribadi kita, saudara. Tetapi hari ini satu pesan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua yang berbahagia di kesempatan hari yang berbahagia ini. Di dalam kitab 1 Yakobus 1 ayat yang ke-6 berbunyi demikian, hendaklah ia memintanya dalam iman. Hendaklah ia memintanya dengan iman. Saya tidak mengetahui kondisi keadaan keluarga, rumah tangga, bapak ibu, saudara, saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Saya tidak mengetahui kondisi usaha, bisnis, pekerjaan bapak ibu pada saat ini. Mungkin rumah tangga, keluarga, pribadi Anda, pribadi bapak ibu dirundung oleh guncangan-guncangan masalah yang sangat luar biasa. Himpitan-himpitan, tekanan-tekanan hidup yang begitu luar biasa. Mungkin ada juga saudara-saudariku yang Tuhan Yesus kasihi saat ini usaha, pekerjaan, bisnisnya sedang digoncang mati-matian oleh hal-hal yang tidak diinginkan.
Tetapi percayalah Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, imanilah bahwa firman Tuhan menekankan kepada kita, mintalah kepadanya dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Ternyata kebimbangan ini saudaraku yang Tuhan Yesus kasih adalah racun yang sangat mematikan dalam setiap kekristenan kita. Ternyata kebimbangan ini adalah masalah yang begitu fatal, masalah yang begitu besar di dalam iman dan percaya kekristenan kita. Tetapi hari ini firman Tuhan tegaskan saudaraku yang dikasih Tuhan, lepaskan kebimbangan itu, patahkan kebimbangan itu, buang kebimbangan itu, mintalah, berserahlah dengan satu keyakinan, dengan satu keutuhan hanya kepada Allah yang adalah sumber dari segala kekristenan kita, saudara. Datanglah kepada Dia dengan segala totalitas, dengan segala kerendahan hati, dan berserahlah sepenuhnya di dalam tangan-Nya yang kudus. Sebab apa saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Itulah gambaran-gambaran orang yang bimbang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dia akan mudah dihempas, dia akan mudah diseret, dia akan mudah dibawa, diibaratkan seperti gelombang laut yang dibawa kian kemari, dia mengikut saja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, hari ini penegasan di dalam kebenaran firman Tuhan untuk kekristenan kita, untuk kita semua yang ada di kesempatan hari yang berbahagia ini. Kita jangan seperti pribadi yang berada di tengah-tengah laut. Kekristenan kita harus kokoh, kekristenan kita harus kuat, kekristenan kita harus tetap dan tetap kuat berdiri. Apapun itu resiko kepercayaan kita, apapun itu resiko iman kita, sekali Yesus, selamanya Yesus. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ketika Raja Nebukadnezar memberikan satu pengumuman, ketika ada banyak pengaduan-pengaduan tentang iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang memberikan satu arahan pengumuman, barang siapa yang tidak sujud sembah terhadap patung emas yang aku dirikan, dia akan dicampakkan ke dalam dapur lautan api yang menyala-nyala. Tetapi ketika kita melihat iman yang sejati, iman yang sesungguhnya, kepercayaan yang murni, yang tidak tergoyahkan, yang tidak terpatahkan oleh apapun juga, oleh keadaan, situasi, tekanan, himpitan, dan sebagainya. Iman yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah iman yang sesungguhnya, yang ditujukan, yang tertuju kepada Allah Sang Pencipta kalik langit dan segalanya. Karena dia mengenal, dia tahu siapa Allah yang mereka sembah, siapa Allah yang mereka puji, siapa Allah yang mereka miliki. Sehingga sedikit pun tidak tergoyahkan, sedikit pun tidak tergentarkan apapun yang ada di sekelilingnya. Sekali di Yesus, selamanya Yesus. Demikian juga kekristenan kita, demikian juga pendirian kita, kepercayaan kita saat ini
ketika kita mau melihat perkara-perkara ajaibnya Tuhan, ketika kita mau melihat mujizat-mujizat ilahinya Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita, milikilah iman yang tidak tergoyahkan. Milikilah iman yang tidak bimbang. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima segala sesuatu dari Tuhan. Orang yang bimbang jangan pernah punya mimpi yang besar. Orang yang bimbang jangan pernah mempunyai angan-angan yang besar, angan-angan yang tinggi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena orang yang bimbang, kekristenan yang bimbang akan sukar dan sulit, bahkan tidak akan pernah melihat rahasia-rahasia yang besar daripada Tuhan. Karena orang yang bimbang tidak akan pernah mengalami mujizat-mujizat yang besar dalam hidupnya. Oleh sebab itu, satu kata untuk kita di kesempatan hari ini, di dalam kita memasuki tahun 2026 ini, jangan bimbang, jangan bimbang, jangan bimbang, dan jangan bimbang. Ketika kebimbangan menguasai hidup kita, ketika kebimbangan hadir dalam setiap kehidupan kita, maka jangan pernah mengira setiap seruan, setiap doa yang kita panjatkan, setiap ucapan yang kita berikan kepada Allah, Dia akan memenuhinya, Dia akan menjawabnya, tidak akan pernah menerimanya, saudaraku. Sebab orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Ada 3 poin yang kita pelajari di saat pagi hari ini. Ketika kebimbangan itu menguasai, ketika kebimbangan itu bersarang dalam hidup kita, ketika kebimbangan itu hadir dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama tadi, saudaraku, kita bagaikan gelombang laut. Hidup kita dibawa kian kemari, kita ikut. Itu orang yang bimbang, saudara. Orang yang bimbang diibaratkan seperti gelombang laut yang menerpa ke sana, menerpa ke sini, dibawa ke sana, dibawa ke sini. Itulah orang yang bimbang, tidak pernah punya pendirian yang tetap. Bagian yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mengira dia akan menerima segala sesuatu daripada Tuhan. Itu bagian yang kedua. Orang yang bimbang jangan punya mimpi yang besar. Orang yang bimbang jangan punya mimpi yang tinggi untuk menerima sesuatu daripada Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas-jelas berbicara kepada kita semua. Orang yang bimbang jangan pernah mengira ia akan menerima segala sesuatu daripada Tuhan. Dan bagian yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang bimbang, kekristenan yang bimbang, keluarga yang bimbang, tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Dia diibaratkan seperti orang yang mendua hati, kesana mau, kesini mau, otomatis tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah syukur yang tertinggi, hormat yang tertinggi hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Atas nama pribadi, saya mengucapkan selamat tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah ini tahun ini menjadi tahun mujizat, tahun penuh kuasa, tahun penuh berkat di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.